Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih di penjelasan tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dibaca maka akan bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan, kecemasan orang yang membacanya dan digantikan oleh Allah dengan ketenangan dan kebahagiaan pada dirinya. Pada bab yang ke-11, pada penjelasan tentang madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Hukummu berlaku pada diriku dan takdirmu adil pada diriku. Berbicara tentang hukum dan bicara tentang takdir. Hukum dijalankan dan dilakukan, sedangkan takdir Allah pasti bersifat pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau store apalan? Waduh. Yang angkat tangan duluan tadi siapa? Enggak, bukan. Bapak sudah kemarin. Mau? Itu mau baca. Angkat tangan duluan. Ini baju coklat ini loh. Iya. Belum bisa. Nah, yang duluan tadi siapa? Nih, Bapak ini. Ya, silakan, Pak. Bismillah. Allahumma ini abduk. Deketin, Pak. Biar terang, biar kencang. Deketin aja. Bismillah. Ya. Allahumma ini abduk, abnu, abdik, Ya. abnu, amatik. Ya, terus? Nasiati biadik. Ya. Madin dia hukmuk. Adlum dia qada'uk. Ya. As'aluka bikul ismin walak samai tabihi nafsak au anzaltahu di kitabik au allamtahu ahadan min khalqik. Ya. Awis taksar bihi fi ilmil gaibi bil gaibi indak. Antaj alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya. Waja'ala huzni wajahaba hami wagami. Ya, Masya Allah. Setengah mati ngapalin. Setengah mati, Pak, ngapalin. Ya, ibu-ibu dulu. Ya, ibu yang tengah itu. Ya, silakan, Pak. Yang pakai pensil itu. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abaduk, ibnu abadik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, mading fiya hukmuk, adalung fiya qada'uk, as'aluka bikul ismin huwalak, samai taibihi nafsak, au anjaltahu fi ibadik, fi kitabik, au adalung, au
au 'allamtahu ahadam min khalqik Ya. aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak an naj'alal Anta ja'ala an taj'alal qur'ana rabi'a fi qalbi wa nuran sadri wajah sadri wajala husni wajah wajah bahammi wa ghammi. Ya, nggak apa-apa. Ini juga setengah mati ngapal. Berapa hari Pak ngapalinnya Pak? Seminggu ngapalinnya, Masya Allah Bapak. Nggak tahu Ibu berapa hari. Gitu. Ayo siapa lagi? Tuh Ibu yang di belakangnya, silakan. Ya. Ya, Allahumma ini abduk wa abnu abdik wa abnu amatik nasiyati biyadik madin fiyah hukmuk adlun fiyah qada'uk as'aluka bikul ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahada min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'al qalbi wa nuru sadri wa jalaa husni wa zahaba hammi. Masya Allah, barakallahu fiki. Tafadhali. Ya, cukup 3 aja. Kalau enggak waktunya habis. Kita lanjutkan di bahasan berikutnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan bahasannya tentang masalah takdir. Yaitu pada potongan dari doa ini, adlun fiyya qada'uk. Ya, adlun fiyya qada'uk. Takdirmu itu adil bagiku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua yang ada pada diri makhluk itu adalah ketentuan dan takdir Allah. Hamba berbuat baik juga takdir Allah kan. Kalau dia berbuat keburukan juga takdir. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Yaitu ingin membantah pandangan-pandangan miring yang menyesatkan. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, ada kelompok yang bertanya, menurut kalian perbuatan maksiat berdasarkan qada dan qadar, artinya takdir. Takdir Allah. Lalu di mana letak keadilan Allah jika maksiat sebagai bagian takdir itu diberi hukuman? Paham? Ini pertanyaan bahaya nih. Memang. Jadi jika maksiat itu takdir Allah, kenapa kok dihukum? Kan itu ketentuan Allah. Faham pertanyaannya? Pertanyaannya aja fahami. Beliau menjawab, ini memang salah satu pertanyaan yang penting diperhatikan. Berdasarkan asumsi tersebut, sekelompok orang meyakini, inilah kelompok sesat yang dikenal dengan nama kelompok Jabariyah. Dia disebut Jabariyah karena manusia itu majbur. Karena manusia itu memang murni melakukan sesuatu karena takdir. Berarti manusia tidak punya kewenangan untuk apa? Untuk memilih, untuk berusaha, berikhtiar. Tak ada. Berarti murni ini adalah takdir, majbur, dipaksa dengan takdir gitu. Kelompok ini meyakini bahwa segala yang telah ditakdirkan Allah adalah wujud keadilannya. Jadi semua yang Allah takdirkan, ya ini memang adil, baik, sudah. Sementara mustahil Allah berbuat zalim. Sebab kezaliman adalah melakukan satu tindakan pada orang lain
Sementara segala sesuatu adalah milik Allah. Oleh karena itu perbuatan Allah terhadap makhluknya apapun bentuknya merupakan suatu bentuk keadilan. Jadi kalau difahami ini kalimat ini bagi orang yang nggak paham seolah-olah ini adalah kalimat yang benar. Padahal ini tidak. Ini menyesatkan. Ini menyatakan bahwa apapun yang Allah takdirkan itu berarti baik, yang artinya manusia tidak punya kewenangan untuk menolak dan melakukan apapun. Kelompok ini, Jabariyah ini, nanti akan dijelaskan oleh penulis di akhir bahasan. Kelompok ini beriman dengan adanya takdir tapi secara hulu, berlebihan. Sehingga mereka menafikan usaha dan perbuatan manusia. Jadi nggak ada manusia itu usaha karena semua adalah takdir Allah. Jadi dengan demikian si fulan yang kafir dengan si fulan yang beriman semua adalah takdir Allah yang adil. Jadi dengan mengatakan bentuk keadilan yang sesungguhnya adalah Allah tidak menghukum hambanya atas dosa mereka yang telah ditetapkan melalui qada dan qadarnya. Ya Allah nggak boleh menghukum berarti. Sedangkan yang di atas ya, nggak ada itu, gitu. Karena semua berjalan karena takdir. Apabila Allah memberikan hukuman atas satu dosa, maka dosa tersebut terjadi bukan atas dasar qada dan qadarnya, tuh kan. Jadi tidak ada yang namanya takdir. Takdir itu tidak ada. Yang tadi ada takdir sehingga manusia tidak punya kewenangan untuk apa? Untuk usaha. Manusia tidak ada kewenangan untuk usaha. Tapi yang kedua, tidak ada takdir bahwa manusia berbuat memang murni karena dirinya sendiri. Jadi keadilan Allah itu diwujudkan dengan memberikan hukuman atau celaan di dunia atau akhirat atas dosa yang dilakukan hamba. Jadi hamba berbuat bukan karena takdir, makanya Allah hukum. Jadi tidak ada takdir itu. Perlawanan. Ya. Kedua kelompok di atas tidak mampu membedakan keadilan Allah dan takdirnya dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi dia tidak bisa membedakan keadilan dengan takdir Allah. Akibatnya mereka mengklaim bahwa orang yang meyakini takdir tidak mungkin bisa membenarkan adanya keadilan Allah. Jadi orang yang percaya sama takdir berarti takdir keadilan itu tidak ada. Bingung kamu ya? Jadi bagi mereka orang yang percaya sama takdir berarti keadilan itu tidak ada. Nggak adil dong. Paham? Kenapa? Ini keburukan Allah yang nakdirin. Terus abis itu Allah hukum. Ya nggak adil dong. Ya. Paham tidak? Tidak adil berarti. Jadi orang yang percaya sama takdir berarti dia mengatakan tidak ada itu keadilan. Paham sekarang? Paham belum? Akibatnya mereka mengklaim orang yang meyakini takdir tidak mungkin bisa membenarkan adanya keadilan Allah. Masa Allah yang nakdirin tapi Allah yang hukum? Gak adil dong. Nah, gitu loh. Ya. Sebaliknya, orang yang meyakini keadilan Allah tidak dapat membenarkan keberadaan takdir. Tapi kalau dia percaya bahwa Allah punya sifat adil, berarti takdir itu nggak ada. Kalau memang Allah itu menghukum, menetapkan hukuman, ya berarti takdir nggak ada. Kenapa Allah menghukum? Ya karena manusia berbuat di luar dari ketentuan Allah. Makanya takdir itu nggak ada. Paham? Nah, jadi ini bertolak belakang. Mereka juga tidak mampu memadukan antara keyakinan terhadap
tauhid keesaan Allah dan keyakinan terhadap keberadaan sifat-sifat Allah. Ya. Bagi mereka, keyakinan terhadap keesaan Allah hanya akan benar dengan menolak keberadaan sifat-sifatnya. Jadi, kalau mengesahkan Allah, berarti Allah itu nggak punya sifat. Ya, karena Allah itu tunggal, satu, beda sama semua, sehingga Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah tidak esa. Bingung kamu ya? Makanya tadi ini mau kita baca, mau kita lompatin gitu kan. Jadi mereka yang mengatakan Allah itu Maha Esa. Esa itu apa? Tunggal. Tunggal itu apa? Satu itu apa? Nggak ada yang sama. Paham? Nah, di sisi lain Allah punya sifat. Allah melihat, mendengar, mengetahui. Itu kan sifat Allah. Nah, kalau seseorang menetapkan sifat, berarti Allah itu nggak esa dong. Karena yang lain juga apa? Sama, mendengar, melihat. Jadi yang menetapkan keesaan Allah, berarti dia membuang sifat. Berarti orang yang menetapkan sifat berarti tidak meyakini keesaan. Kan bulet gini jamaah. Dia sendiri yang bikin ruwet gitu loh. Filsafat ini. Makanya jangan belajar filsafat. Akibatnya tauhid mereka menjadi tauhid kelompok Mu'attilah. Yaitu kelompok yang tidak mempercayai adanya sifat. Tak contohin ya. Allah memiliki sifat mendengar. Kalau Allah punya sifat mendengar, berarti Allah punya apa? Kuping. Berarti Allah itu sama dong dengan manusia. Itu kan? Padahal Allah itu esa tunggal. Akhirnya apa kesimpulannya? Kesimpulannya dibuanglah sifat Allah. Berarti Allah itu tidak punya sifat dengar. Allah punya sifat tinggi di atas arsy-Nya. Kalau Allah itu tinggi di atas arsy, berarti Allah itu dibatasin ruang dan tempat. Berarti Allah itu kayak raja, duduk di sebuah singgasana. Padahal Allah itu esa tunggal. Terus berarti apa? Dibuanglah sifat ini, berarti Allah itu tidak tinggi di atas arsy-Nya. Terus di mana? Nah itulah akhirnya bingung sendiri ini kelompoknya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, macam-macam. Disebutkan di Al-Quran Allah punya sifat, yaitu Allah punya wajah. Kalau Allah punya wajah berarti sama dong. Begitu seterusnya. Padahal Allah itu esa. Makanya kelompok ini akhirnya apa? Membuang sifat-sifat Allah. Oh Allah itu tidak tinggi di atas arsy. Allah itu di mana-mana. Allah tidak punya wajah. Loh yang di sini ini bukan wajah maksudnya, ridho. Oh, Allah nggak punya tangan. Yang dimaksud tangan di ayat-ayat Quran itu adalah kekuatan. Jadi Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Dibuanglah sifat-sifat itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ini orang tidak mampu membedakan antara keesaan Allah dengan sifat. Allah memang esa. Qul huwallahu ahad. Allah memang esa, tunggal. Apa yang dimaksud keesaan Allah itu? Keesaan Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Keesaan Allah itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu. Lalu Allah juga punya sifat. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk.
Dan tidak boleh membuang sifat-sifat itu. Kenapa? Karena Allah itu esa. Nggak sama dengan siapapun. Mereka tidak bisa memahami ini. Jadi mereka memahami Allah itu esa, berarti nggak punya sifat. Paham jamaah? Jadi kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang benar yang mana? Allah punya takdir, Allah pun punya sifat adil, Allah Maha Esa, Allah punya sifat-sifat. Sifat Allah termasuk adil, itu kan sifat Allah. Adil, sifat Allah. Sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan makhluk, tidak boleh disamakan, tidak boleh dibuang. Kita tetapkan seperti yang Allah katakan. Itulah keesaan Allah yang tidak sama dengan siapapun. Ya, termasuk adil itu sifat Allah. Beliau jelaskan, adapun akidah ahlu sunnah wal jamaah telah menetapkan adanya keadilan Allah dan takdirnya. Sedangkan mereka tadi yang menetapkan adil berarti takdir nggak ada. Yang menetapkan takdir berarti keadilan itu nggak ada, sudah. Allah itu adil, iya memang adil. Allah akan menghukum hambanya. Terus berarti apa? Berarti nggak ada takdir, berarti manusia berbuat bukan karena takdir Allah. Makanya dihukum, jadi takdir nggak ada. Makanya motivator barat bilang apa? Masa depan Anda di tangan Anda. Ciptakan masa depan Anda. Wah. Begitu kan? Benar apa tidak? Motivator barat begitu. Ya, masa depan Anda di tangan Anda. Ciptakan masa depan Anda dari diri Anda sendiri. Waduh, serem, Pak. Wah, itu motivatornya depan inti dulu. Ya, jadi mereka nggak percaya itu takdir, nah ada takdir. Jangan ngomong takdirnya di sini, gitu ya. Nah, kelompok yang lain mengatakan takdir itu ada, tapi keadilan nggak ada. Ya sudah, semua berjalan sesuai dengan takdir. Terus manusia nggak punya hak untuk berbuat apapun. Nah, itulah aliran sesat ini. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Takdir ada, Allah pun adil. Makanya doanya apa? Adlun fiyya qada'uk. Takdirmu ada pada diriku dan takdirmu itu apa? Adil. Artinya Allah yang menentukan takdir dan manusia punya hak untuk apa? Berbuat, karena Allah menurunkan wahyunya agar kita mempelajari dan mengamalkan wahyu itu. Kalau manusia melenceng dari itu, itulah keadilan Allah. Kalau manusia berjalan sesuai dengan aturannya, maka itulah rahmat Allah. Karena manusia diperintahkan untuk beramal. Ya. Kezaliman menurut mereka adalah menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti mengazab orang yang taat dan tidak berdosa. Dan Allah Maha Suci dari segala perbuatan zalim. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas. Iya. Allah memang tidak akan berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka bidhallamin lil abid. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Allah sekalipun membuat orang tersesat. Lihat ini kalimat ini. Allah, sekalipun membuat orang tersesat menurut kehendaknya, takdirnya, menetapkan seseorang berbuat maksiat dan dosa sesuai kehendaknya, dan semua itu dia lakukan semata-mata karena keadilannya terhadap orang itu. Ya.
Memang keadilan Allah ini sama orang ini. Kok bisa Ustaz? Iya. Satu, takdir itu rahasia. Kita tak tahu jemaah. Yang kita tahu apa? Hah? Saya bukain oret-oretan kemarin ya. Enggak saya hapus. Ini oret-oretan kemarin. Madin fiyah hukmuk. Hukum itu diapain? Dilaksanakan, dijalankan. Ya. Hukum Allah ada hukum syariat, yaitu perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Oke? Kauni qadari, ketentuan Allah di alam semesta. Ini ketentuan Allah di alam semesta. Oke. Yang kita tahu yang mana? Kok kauni, Pak? Yang kita tahu yang mana? Syar'i ini yang kita pelajari. Dan kita tahu pula kauni bahwa alam ini diciptakan Allah yang sudah menentukan, yang kita lihat. Ini kita lihat dengan mata, kita dengar, kita rasa, kita raba. Ya, yang di alam semesta ini, semua ini berarti apa? Hukum kauni, kita tahu. Tahu dari mana? Saya ngelihat kok ada pohon. Ya kan, pohon apel ya tumbuh apel, bukan pohon engkol kan, enggak kan? Kita ngelihat apa yang ada di alam semesta, semuanya kita ngelihat, kita dengar, kita merasa air laut asin dan sebagainya. Kita bisa meraba, kita tahu. Hukum kita pelajari di dalam Al-Quran, kita pelajari di dalam Sunnah. Ini yang kita lakukan, yang kita ketahui. Berarti kewajiban kita apa? Ya, kerjakan hukum ini. Alam yang ada di sekitar kita, ya syukuri itu adalah kekuasaan Allah. Kalau ada sesuatu yang buruk pada diri Anda, maka apa? Sabar, taat, syukur, sabar, ikhlas berbuat karena ini yang kita tahu. Adapun besok kita berbuat apa? Tahu? Tidak tahu. Yang kita tahu, besok kita ngapain? Besok kalau adzan saya sholat. Besok saya berbuat baik. Sudah ini yang kita berbuat, ya Pak. Dan ini yang disuruh sama Allah. Paham? Sampai di sini? Takdir itu rahasia. Kita disuruh mengamalkan wahyu. Yang ketiga, kalau ada hamba, dia nggak sholat ternyata. Dia nggak sholat. Paham sampai sini? Dia nggak sholat. Dia maksiat. Kenapa dia sholat? Ya melanggar intinya. Anda disuruh nggak mau. Dia ternyata dia tidak sholat. Lalu Allah menghukum dia. Berarti Allah menghukum dia karena apa? Karena dia nggak sholat. Berarti apa? Allah menghukum dia karena apa? Ya adil. Lo nggak sholat ya dihukum lah. Apa ini semua takdir? Ya pasti. Karena tidak ada yang di alam ini berjalan dengan sendiri. Tapi kita kan si A itu nggak tahu kalau dia ke depan bakal apa. Kita taunya kita disuruh berbuat. Kita disuruh beramal. Ternyata nggak mau beramal. Ya dihukumlah kamu. Nah itulah takdir Allah buat kamu. Kamu dihukum. Tapi kan kita tak tahu jemaah. Faham? Makanya Rasulullah SAW ngomong apa? Jangan dibahas masalah begini-beginian. Yang perlu kita imani adalah takdir Allah itu ada, takdir Allah itu rahasia, nggak ada yang tahu. Kewajiban kita belajar dan beramal. Yang taat dapat rahmat dan surga. Yang melanggar maksiat dihukum dengan keadilan
Allah. Berarti takdir ada, keadilan pun ada. Ketika Allah menetapkan hukuman kepada hambanya, berarti itu hukuman berdasarkan paham. Oke, kita lanjutkan. Allah telah menetapkan penyesatan dan penghinaan pada tempatnya yang seharusnya. Tuh. Ya kan? Memang dia layak untuk dihina, diadab. Kenapa? Karena dia nggak mau taat. Ya. Lu kan takdirnya Ustaz, dia nggak taat. Lu tahu dari mana lo kalau takdirnya? Tahu dari mana Anda kalau takdir Anda itu maksiat? Hah? Jadi kalau saya tempeleng kamu, harusnya kamu marah. Enggak. Kenapa? Bisa kan tak tempeleng kamu, Mas. Kenyataannya kamu marah nggak? Marah. Kenapa kamu nempeleng? Loh, kenapa kamu melanggar hukum Allah? Kan udah dikasih tahu. Fahadainahun najdain. Ini loh jalan ke neraka, ini jalan ke... Udah dikasih tahu. Kenapa kamu milih jalan itu? Ya dihukumlah kamu. Paham, jemaah? Kemudian, bukankah di antara nama-nama Allah adalah Al-Adl, Maha Adil, yang artinya segala perbuatan dan hukumnya adalah tepat, benar, dan hak. Tuh. Nah, memang ini Allah punya nama Al-Adl. Allah punya sifat keadilan. Berarti apapun yang Allah tetapkan itu pasti benar. Dan takdir itu ada. Ya. Allah telah menjelaskan jalan-jalan yang terang. Nah, lihat nih. Mengutus para rasul, menurunkan sejumlah kitab, menyingkirkan noda-noda kekufuran, menganugerahkan pendengaran, penglihatan, akal sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah dan menjalankan ketaatan. Semua itu merupakan bentuk keadilan Allah. Iya. Kebaikan Allah. Allah turunkan Rasulullah SAW. Utus. Allah turunkan Al-Quran. Allah jadikan perbuatan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Allah kasih kita kuping, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita otak, akal untuk faham. Berarti ini bentuk apa? Keadilan Allah. Jadi kita belajar. Allah juga memberikan taufik berupa tambahan pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki. Allah tolong. Kapan Allah menolong hamba? Wasta'inu bis-sabri. Kamu usaha untuk taat sama Rasul ini. Taat sama wahyu yang Allah turunkan. Allah tolong kamu. Ihdina siratal. Minta sama Allah hidayah. Nanti Allah tolong. Allah mudahkan kamu mendapatkan itu. Dia sendiri yang ingin memberikan pertolongan dan taufik kepada hambanya tersebut. Semua itu merupakan karunia Allah. Ya, demikian pula Allah menelantarkan seseorang yang tidak pantas menerima taufik dan karunia-Nya serta membiarkan orang itu bergantung pada dirinya sendiri. Kenapa? Anda tak mau taat sama Rasul. Anda tidak mau taat sama wahyu. Kuping Anda nggak dipakai, matanya, akal yang Allah berikan kepada Anda tidak pakai untuk ini. Berarti apa? Ya udah, Allah mudahkan jalan Anda menuju kesesatan. Ya itu adil. Anda nggak mau. Jadi jangan salahin Allah. Anda yang maksiat kok Allah yang disalahin. Artinya kan kalau alirannya di atas, dia yang maksiat, tapi yang disalahin siapa? Allah. Si A maksiat. Kenapa Anda nggak sholat? Kenapa Anda kufur? Takdir Allah begitu sama gue. Loh, enaknya Mas.
Jadi kalau ada karyawan begitu kira-kira diapain Mas? Dikasih hadiah nggak Pak? Hah? Wah pinter karyawan ini. Logikanya bagus kamu Mas. Wah cemplungin kali Ciliwung sama bosnya Pak. Enaknya Anda. Kemudian, mana tadi? Ya, dia sendiri yang tidak ingin memberikan taufik kepada orang itu. Lalu memutuskan karunia-Nya darinya. Kan tetapi orang itu tetap mendapatkan keadilan. Ya, enggak mau. Ya Allah putuskan. Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hambaku. Ini takdir adalah takdir. Keadilan ada adil. Hidayah ada hidayah Allah. Taufik Allah ada. Karunia Allah ada. Rahmat Allah ada. Kasih sayang Allah ada. Kebaikan Allah ada. Kedermawanan Allah ada. Sebagaimana keadilan Allah juga ada. Allah bukakan pintu kebaikannya. Iya, semua ada. Takdir juga ada. Kalau kita berjalan sesuai dengan wahyu Rasul, maka Allah kasih. Tapi kalau Anda nggak mau, ya berarti Anda yang mutus. Ya Allah tetapkan ketentuannya. Itulah takdir Allah. Alasan penelantaran Allah kepada hambanya ada dua. Kenapa Allah mengadab, menyiksa, menghina? Pertama, sebagai balasan terhadap penyimpangan hamba karena lebih mentaati dan mengikuti musuhnya, setan, hawa nafsu. Kenapa Allah adab? Kamu ngelawan. Ya kan? Kamu ngelawan. Serta sengaja melupakannya dan tidak bersyukur kepadanya. Anda enggak syukur, ya dihukumlah. Oleh karena itulah hamba tersebut pantas diterlantarkan dan diabaikan. Ya, Anda ngelawan kok, ya dibalas sama Allah. Kedua, Allah memang tidak ingin menganugerahkan taufik kepadanya sejak semula, karena Allah tahu bahwa hambanya itu tidak akan menyadari betapa besar nikmat hidayah. Tidak akan bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut, tidak akan memujinya atas nikmat itu, dan tidak akan mencintainya. Allah memang tahu, sebelum dia diciptai juga Allah tahu, ini orang bandel. Tapi apakah kita tahu itu? Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah ini petunjuk, ini Al-Quran, ini hadis, ini yang kita tahu. Kita usahanya di situ, Mas. Nah, kemudian beliau sebutkan beberapa ayat-ayat di sini. Apabila Allah menetapkan bahwa orang-orang tertentu akan tersesat dan dijadikannya suka berbuat maksiat, maka itu semata-mata karena apa? Adil. Sebagaimana halnya ketika Allah menetapkan agar ular, buat apa namanya? Ilustrasi. Ular, kalajengking, anjing, buas dibunuh. Kan boleh bunuh ular. Boleh bunuh kalajengking, boleh bunuh anjing yang membahayakan, rabies, ya, yang membahayakan orang boleh Anda bunuh. Tapi kalau enggak membahayakan, tidak boleh Anda bunuh. Allah suruh memang bunuh. Kenapa? Yang bahayain. Ada. Ya. Tapi kalau enggak bahaya, enggak bunuh. Bahkan kalau jina nurut sama kamu, boleh kamu tinggal sama dia. Walaupun dia najis. Apa? Kucing. Bukan maaf. Walaupun dia tidak boleh dimakan. Haram Anda makan. Haram Anda makan. Tapi Anda boleh apa? Berdampingan sama dia. Apa itu? Kucing. Kucing kan nggak najis ya, Pak. Nggak najis kucing. Tapi Anda nggak boleh makan.
Anda potong terus Anda bikin sate kucing begitu kan? Nggak boleh. Allahu Akbar. Allah menetapkan hukum tersebut berdasarkan keadilan semata. Meskipun sejak awal hewan-hewan tersebut memang diciptakan dengan sifat yang membuatnya pantas untuk dibunuh. Kan? Begitulah manusia. Kewajiban manusia adalah jangan memikirkan takdirmu besok. Tapi pikirkanlah apa yang harus saya lakukan sekarang dan besok. Dan berdoalah agar hari ini dan besok menjadi ketentuan Allah yang baik buat saya. Jangan mengurusi sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Kewajiban kita adalah iman bahwa takdir Allah ada. Itu tadi bahasan yang lalu, kita tidak tahu takdir kita kecuali itu sudah apa? Sudah terjadi kan, Ibnu Qayyim bilang. Sudah terjadi tahu. Yakin. Makanya tenang hati ini. Ayo sudah takdir saya begini. Baik, pasti adil. Tapi kalau belum terjadi, jangan otak-atik. Kewajiban kita berbuat baik, beramal. Makanya disuruh apa? Oh, kendaraan, kunci. Rumah, kunci. Harta, simpan. Kehormatan, dijaga. Kehormatan orang, jaga. Sebagaimana Anda menjaga kehormatan. Ini usaha kita. Jangan, Mas rumahnya diapain? Udah saya bukain, saya ablak. Takdir. Kira nih orang, wah anget nih jidatnya nih Mas. Kan nggak ada Pak. Tapi giliran dia berbuat maksiat, pakai alasan takdir. Kenapa nggak toko emasmu kamu buka aja itu? Coba, logika dari mana Mas? Mobilnya, wah dikunci rapat. Rekeningnya pakai password segala macam double. Lemarinya pakai password, nggak usah password-passwordan deh. Buka aja semua. Kenapa? Tidak. Kenapa ada orang berpikir? Giliran dia berbuat maksiat, bawa-bawa, kan nggak nyambung logika berpikirnya. Jadi fahamilah ini konsep ini yang kemarin. Ya kita dengarkan azan dulu.
Ya, jadi dari penjelasan yang lalu, ya, madin fiya hukmuk. Ya, ini yang pertama, itu apa? Madin fiya hukmuk. Ini kan, ini yang pertama nih, ya kan? Hukum Allah dilaksanakan. Yang kedua, apa? Adlun fiya qada'u. Takdir Allah itu adil. Maaf. Berarti di sini ada apa jamaah? Berarti di sini ada menetapkan apa? Berarti di sini ada yang pertama apa itu? Berarti yang pertama dari yang di atas di sini apa? Menetapkan. Oh, gede banget ini tulisannya. Oh, nih ya. Baik. Menetapkan apa? Hukum, ya kan? Terus berikutnya menetapkan apa? Menetapkan takdir. Terus berikutnya menetapkan apa? Menetapkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah apa? Adil. Kan? Nah, inilah kewajiban kita. Allah menentukan hukum untuk dikerjakan. Takdir Allah kita imani, kita percaya, dan apapun yang Allah tentukan pastilah apa? Baik. Kenapa? Karena semua sifat Allah, karena sifat dan perbuatan Allah apa? Baik. Jadi baik semua sifat dan perbuatan Allah. Kita wajib iman sama ini. Apa takdir itu? Allah mengetahui. Terus Allah catat. Terus Allah Allah punya kehendak. Itulah takdir. Allah tahu. Apa yang Allah ketahui pasti Allah catat. Lalu terjadilah apa yang dikehendaki sama Allah. Dan kehendak Allah pasti apa? Baik. Ini kewajiban kita. Kita tahu takdir kita kapan? Kalau sudah terjadi. Nah, nih, kita tahu takdir, kita tahu ketika terjadi. Apa itu? Ya, ini kita nih, ya kan? Ini kita nih. Maka kewajiban kita adalah di sini. Jadi kewajiban apa? Di sinilah taat, patuh. Paham? Berarti di sini muncullah apa di sini? Ya, yakin, dan ini namanya apa? Iman. Jadi percaya bahwa Allah punya sifat-sifat yang baik. Ya. Takdir Allah itu ada. Kewajiban kita apa? Taat. Lihat ini jamaah. Kita punya kewajiban taat. Kita punya kewajiban iman dengan sifat Allah. Iman dengan takdir Allah ini. Inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Selain ini, yang tadi. Berpercaya sama sifat yaitu takdir, adil,
tapi nggak percaya sama takdir. Percaya sama takdir, nggak percaya sama sifat. Ya kan angel jamaah. Terus mau apa lele? Ya kan? Oh, yang percaya takdir berarti nggak percaya sama sifat. Gitulah, kita punya kewajiban untuk semua ini. Sibukkan diri kita dengan apa? Dengan ketaatan, sibukkan diri kita dengan menambah keimanan, maka ketaatan, keimanan inilah namanya hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Nah, inilah hamba Allah. Sibukkan diri kita untuk ini. Jangan sibuk untuk pengen tahu perbuatan Allah. Apa sih yang Allah takdirkan sama saya? Urusanmu apa, lele? Kita kan cuma percaya. Kita nggak tahu. Kita tahu takdir kalau sudah ini, kalau udah terjadi ini. Ya. Kalau belum terjadi, udah jangan diotak-atik. Contoh ya, sederhana. Kita mau pergi. Nah, hukumnya apa yang dianjurkan di sini? Doa. Keluar rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Zikir. Deh. Hukum alamnya apa? Hati-hati. Kan gitu kan? Hati-hati, Mas. Hati-hati. Sudah kita jalankan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ternyata terjadi kecelakaan. Sudah. Berarti apa? Ini takdir saya hari ini. Kewajiban Anda apa? Ya iman bahwa ketentuan Allah takdirmu hari ini baik. Oh, ini baik. Baik buat saya. Baik hari ini baik. Karena Anda nggak tahu kalau Anda nyampe ke sana bakal apa, kan nggak ngerti. Ternyata di sini lebih baik daripada Anda di sana. Begitulah jemaah. Wallahu a'lam. Berikutnya nanti kita akan bahas masalah, ya ini lebih seru lagi ini. Namanya tawasul. Nah, tawasul. Tawasul itu apa? Ya, ja'lu syai'i wasilatan ila syai'in. Jadi menjadikan sesuatu perantara dia untuk mencapai sesuatu yang lain. Ya. Menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mencapai satu yang tujuan dia. Pengen ke situ tapi pakai perantara. Ini namanya bertawasul, pakai perantara. Apa yang dijadikan perantara? Inilah bahasan ini yang banyak di otak-atik bagi mereka yang sering berbuat syirik kepada Allah. Ini kan tawasul. Nah, selalu menggunakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kecoa. Secara umum binatang-binatang yang dibunuh itu kan tertentu. Ya, jumlahnya sangat sedikit bisa dihitung. Yang lainnya tidak boleh. Kecuali membahayakan diri kita. Kalau sudah sampai pada tingkatan membahayakan, ya apapun boleh dibunuh. Tapi kalau nggak sampai membahayakan, ya nggak boleh dibunuh. Ya kan? Ya, prinsipnya seperti itu.
Semoga Imam Ibnu Qayyim senantiasa dirahmati Allah, Ustadz dan para jamaah semuanya. Amin. Allahumma amin. Jika seseorang mengajak temannya untuk mengikuti manhaj salaf, kemudian mengajak kajian, masukin grup kajian sunnah, kemudian temannya tersebut tidak istiqamah di atas sunnah, apakah yang mengajaknya tersebut akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti? Nggak nyambung ini pertanyaan. Sebelumnya manhaj salaf. Manhaj itu apa sih? Cara. Jadi manhaj salaf artinya cara para ulama salaf dulu di dalam berislam. Nah, itu maksudnya. Sering kita kadang ngucapin manhaj gitu ya. Manhaj artinya cara. Cara para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, generasi ketiga, tabi'in, dalam berislam seperti apa. Nah, itulah makna dari istilah manhaj salaf. Si A ngajak teman-temannya belajar Islam dengan cara begini. Ya. Apa dia dapat pahala? Dapat. Dapat pahala, bukan insya Allah mas. Pasti itu. Man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang mengajak kebaikan, pasti dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Diajak nih si fulan. Akhirnya ngaji dia di sini. Rajin ngaji. Yang ngajak awalnya ngaji. Mungkin karena salah gaul, terjebak dengan pertemanan. Akhirnya dia melenceng karena pertemanan itu. Ditinggalinlah ngaji, sibuk dengan bisnisnya. Mulai lagi nggak ngaji. Apa dia dapat pahala dari sini? Dapat. Ini kan usahanya dia. Ini usahanya dia. Sama pula si fulan ngajak temannya konsumsi narkoba. Akhirnya si fulan yang nggak kenal narkoba jadi pecandu. Lalu yang ngajak sudah ditinggalin, nggak lagi konsumsi. Apakah dia dapat dosanya dari orang ini? Dapat. Caranya gimana biar dia nggak dapat dosa terus-terusan? Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, tutupilah kejahatanmu yang dulu dengan kebaikan. Pasti dihapus. Caranya gimana? Kamu dulu ngajak fulan, ajak lagi dia untuk tobat. Kalau dia nggak mau, ya mau nggak mau kan bukan urusan kita kan. Hidayah dari Allah. Ajak dia untuk tobat. Saat Anda mengajak dia tobat, saat itulah Allah akan menghapus dosa Anda. Jangan biarkan dia. Ya, masalah dia nerima nggak nerima kan bukan urusan kita. Makanya butuh apa? Kalau orang salah ya menarik kembali kesalahannya, jangan diem. Oke, ada lagi tadi yang mau nanya? Nah, Bapak ini. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat antara usaha, ikhtiar dan takdir itu bisa diidentikan, Ustaz, bahwa manusia ini harus berusaha semaksimal mungkin dan nilainya itu 99% dan 1% adalah takdir Allah. Apakah benar, Ustaz? Bagian pertama benar, prosentase Anda yang salah. Dasar Anda membuat prosentase apa? Itu bisa bahaya, Pak. Ya. Kewajiban kita apa? Usaha. Siapa yang menentukan? Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu sebetulnya kehendak Allah. Berarti dasar protes yang gede itu memang tidak bisa. Yang gede itu adalah kehendak siapa? Allah. Terus gimana dong? Ya Ustaz jangan jadi matematika di sini.
Jangan dipresentasiin, Pak. Nanti bahaya. Sudahlah, pokoknya kita punya kewajiban untuk apa? Usaha, belajar, ibadah, berdoa, berbuat baik. Ini usaha kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa kelanjutannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahin, Pak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah kehendaki ini orang baik, Allah mudahkan nanti. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan seterusnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, hatinya akan dibuka lapang. Usaha nanti dibuka. Tapi kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man bakhil, dia bakhil, pelit, tidak mau berbuat baik sama orang. Nggak mau baik sama orang. Wastaghna, nggak butuh sama Allah, merasa dirinya hebat, nggak taat. Nggak ada usaha untuk taat, nggak ada usaha untuk berbuat baik sama orang. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa kadzdzaba bil husna. Hasilnya apa? Fasanuyassiruhu, kami akan mudahkan dia. Allah mudahin. Mudahin kemana? Lil usra, Allah mudahkan hidupnya nyungsep nanti. Allah bikin mudah nyungsep. Yang didulukan di sini apa? Usaha untuk amal, taat, berbuat baik, iman. Ini. Dah, nanti Allah lakukan. I'malu fakullun muyassar. Lakukan, semua pasti dimudahin. Apa yang kita lakukan? Ketaatan, mudah. Kemaksiatan, mudah. Ya kan? Kita kasih contoh sederhana. Anak yang rajin ke masjid, ke pengajian. Coba tanya, Mas, beli narkoba di mana? Tahu Anda tempatnya? Contoh loh, tahu? Nggak tahu, beli di mana sih? Pengen tahu saya? Tahu Anda. Tapi mereka yang konsumsi narkoba, tahu. Tapi pengajian, tahu dia, gimana Mas saya mau belajar agama? Mas saya mau tobat, gimana caranya? Nanya, di depan matamu itu masjid, Mas. Ya kan? Nanya nggak? Mas saya mau tobat, Mas. Saya mau tobat. Ya. Untung yang jawab bukan orang Jawa Timur. Jangan deh, kasar Mas. Depan mata lu tuh masjid, tahu bego gitu kalau Jakarta. Tahu ya kan gitu kan. Di depan matanya itu masjid, itu ada majelis taklim. Nanya gimana cara saya tobat? Fasanuyassiruhu lil, dia nggak akan tahu ke sini, Mas. Subhanallah ya. Dia akan nanya, gimana caranya Mas sholat, Mas? Nanya sholat. Lah itu di depanmu masjid orang sholat. Tinggal ambil wudhu, ikutin. Beres. Iya kan? Ikutin itu sholat berjamaah, itu caranya sholat. Zikir saya nggak tahu, tinggal duduk itu. Dengerin aja sudah orang. Nanti hafal sendiri kamu. Gampang Islam. Tapi karena dia nggak tahu, Allah bikin apa? Jauh. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Berikutnya silakan Mas. Yang di belakangnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha, dengan hubungannya dengan takdir. Jauhin dikit. Terkait dengan ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha, kaitannya dengan takdir, Ustaz. Ya itu takdir Allah, Mas. La yukallifullahu nafsan illa, berarti apa ini?
Nah inilah perbuatan Allah. Allah berbuat dengan sesuatu yang sesuai dengan siapa? Hambanya. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah itu? Hukum syar'i atau apa tadi? Kauni, ini semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah pasti sesuai dengan apa? Sesuai kemampuannya. Sudah. Sesuai kemampuan. Enggak ada apa yang Allah tentukan di luar kemampuan manusia. Enggak ada, Mas. Syariat Islam ini indah, Mas. Ikhlas itu mudah, Mas. Yang bikin ikhlas sulit itu karena populasi setan kebanyakan. Dulu populasi setan masih dikit, Mas. Sekarang populasi setan itu, mau contoh. Warna itu dulu dikit, varian warna. Sekarang ada berapa varian warna, Mas? Tukang cat itu dulu jualan dikit varian warna. Sekarang milio cat dewe, Mas. Ngoplos dewe Anda. Paham? Maksud saya paham kamu. Godaan ini semakin banyak varian. Kan? Bikin ikhlas ini semakin apa? Setan ini kebanyakan. Bukan ikhlasnya sulit. Bukan, Mas. Ikhlasnya gampang. Taubat, mudah, Mas. Yang bikin taubat sulit, syariat Islam bikin, apalagi Islam mudah, taubat. Zaman dulu taubat itu yakuza, Mas. Bunuh diri kamu. Faktulu anfusakum. Bunuh kamu kalau mau taubat. Islam mudah. Indah, gampang. Sholat. Gampang, Mas, sholat itu. Diri, ya, nggak mampu berdiri, duduk. Kayak orang tua aja, Mas. Dengan Anda nggak mampu duduk. Saya mampu, Mas. Ya udah separuh-separuh deh. Tapi sujud saya nggak bisa, Mas. Ya udah separuh-separuh. Separuh berdiri, separuh kan gampang, Mas. Begitulah seterusnya. Ada lagi terakhir? Silakan Ibu yang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai takdir ini, bahwa kita disuruh beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Terkait dengan iman kepada takdir ini, ada doa yang salah satunya kita meminta perlindungan dari dari takdir yang buruk ya, wasu'il qadha. Dan apakah takdir buruk itu pasti terjadi atau bisa ditolak dengan doa, atau ketika kita berdoa meminta perlindungan dari takdir yang buruk itu takdir itu menjadi hilang atau tidak datang, atau bagaimana Ustadz gitu? saya juga nggak tahu, Bu, jawabannya. Anda bertanya sesuatu yang nggak tahu, Bu. Sehingga saya juga nggak tahu. Kan kita ada yang wasu'il qadha yang Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala dan seterusnya, kan wasu'il qadha. Kita berlindung kepada takdir yang buruk itu. Meminta perlindungan kepada takdir yang buruk itu kan doa berlindung. Dan apakah ketika kita berdoa untuk berlindung kepada takdir yang buruk itu adalah sebuah usaha bahwa kita tidak tertimpa takdir yang buruk, atau bagaimana Ustadz? Jawabannya apa, Bu? Di depan ada macet parah. Maka Anda diminta untuk apa? Ya hindari. Ya sudah. Tapi ternyata ketika Anda lewat, nggak macet. Jadi berdoa kepada Allah, minta apa? Minta kebaikan
Yang kedua minta apa? Terhindar dari keburukan. Sudah. Bukan berarti takdir saya ini buruk. Enggak. Karena saya tidak tahu takdir saya. Saya cuma berdoa dari minta kepada Allah yang baik dan minta agar terhindar dari yang buruk. Karena semua takdir Allah itu apa tadi? Baik. Buruk itu berarti menurut siapa? Menurut kita. Jadi saya berdoa kepada Allah atas ketentuan Allah yang buruk menurut siapa? Menurut saya. Ya Allah, berilah takdir saya baik menurut saya dan baik menurutmu ya Allah. Tapi menurut Allah pasti baik. Tapi menurut saya ya baik juga ya Allah. Nah, itu yang kita. Bukan berarti makna di sini saya tahu takdir saya. Enggak. Saya nggak tahu takdir saya. Artinya takdir itu selalu baik, tidak ada takdir yang buruk itu Ustaz di sisi Allah. Hanya kita, pandangan kita sendiri, takdir itu Itulah. ada yang baik dan buruk begitu. Ya, semua takdir itu baik. Semua takdir Allah itu pasti baik. Yang kita minta apa? Buruk menurut kita. Ya. Di mata dokter enggak ada jamu, enggak ada obat apa? Pahit enggak ada. Di mata tukang pijet, enggak ada yang sakit. Semuanya enak. Ya begitulah. Begitulah semua yang terjadi. Ya, mbok jamu juga sama. Enggak ada jamu yang namanya pahit. Enggak ada. Semua seger. Enak nih Bu, seger. Ini pahit Bu, seger. Semua seger. Semua seger bagi dia, semua seger sudah. Coba Anda minum yang hitam brotowali, habis itu nggak mungkin Anda makan gorengan. Pahit mulutmu pasti. Begitu jemaah. Ya, di mata Allah semuanya baik. Jadi kita minta su'il qada. Ya, bukan Allah menetapkan takdir buruk. Buruk menurut saya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang di depannya dari kasihan. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Takdir Allah itu semuanya baik. Tapi ketika kita kena musibah ya Ustaz, kita orang mukmin itu harus merasa takdir itu baik. Tapi yang saya tanyakan, apakah kita boleh apa sih kebaikan Allah kita dari musibah kita itu mencari biar kita tambah yakin iman kita gitu. Ini kelanjutan dari pertanyaan Ibu tadi. Kita yakin takdir Allah itu semua baik. Tapi tiba-tiba sakit. Gitu kan? Maka kita punya kewajiban untuk yakin bahwa takdir Allah yang hari ini Allah tentukan pada diri saya sakit. Ya harus kita yakini bahwa takdir Allah saya hari ini yang saya rasakan, ini adalah apa? Baik. Apa baiknya? Yakin baik. Anda tahu bentuk kebaikan atau Anda belum tahu bentuk kebaikan, yakinlah baik. Kenapa? Pertama, ini jawaban secara umum. Kalau kita yakin bahwa ini baik, pasti akan terjadi nanti sore atau besok akan terjadi kebaikan buat Anda. Secara umum. Tapi kalau kita pandang dari sisi dalil syar'i akan terjawab. Ya. Takdir yang buruk atau sesuatu yang menimpa diri kita lalu kita menilai itu buruk. Kalau kita mengimani takdir Allah yang tadi itu bahwa ini semua adalah kebaikan buat saya, maka akan menghapus semua dosa Anda. 2, akan mengangkat derajat ini orang. 3, Allah akan kasih dia kebaikan baik
kebaikan yang selaras dengan itu, sejalan dengan ini, atau kebaikan yang bentuknya berbeda. Contoh, Allah kasih kamu kebaikan. Yang selaras dengan itu apa? Allah sembuhkan Anda sehingga Anda tidak terkena penyakit yang seperti ini lagi, umpamanya. Atau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan takdir Allah yang ini, dengan sakitnya dia nggak sembuh-sembuh ini, justru menjadikan dia malah rajin ngaji. Rajin ngaji. Rajin ke masjid. Walaupun dia sakit, stroke, rajin ke masjid dia. Coba sehat walafiat. Ya itu tadi, masjid di depan matanya kakak tahu dia. Ya kan? Jadi Allah jadikan ini. Ada lagi, sakit, takdirnya sakit. Allah takdirkan dia, ya dapat rezeki. Ada. Ada kebaikan duniawi, ada. Kan banyaklah cerita-cerita di sini ya. Allah kasih jemaah. Rezeki dari sisi yang berbeda. Allah kasih kebaikan-kebaikan dari pintu-pintu yang lain. Alhamdulillah. Makanya apapun yang menimpa kita, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apapun, Alhamdulillah. Bu, ternyata suaminya kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallah, Alhamdulillah. Kan dia bilang, apapun yang menimpa. Bacanya apa? Alhamdulillah. Udah sampai di sini aja deh. Udah Pak, udah jam 8, nanti disimpan pertanyaannya. Mohon maaf Pak.